Shalom bagi kita semua. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya perkenalkan diri saya. Saya Pendeta Joki Manaik Manalu. Saya melayani di HKBP Resort Nauli dan Horbo, Distrik 2 Selindung. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Roma, pasal 16, ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Roma 16 ayat 19 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita semua. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengambil topik khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu bijak terhadap yang baik, bersih terhadap yang jahat. Artinya bijak terhadap yang baik, bijak terhadap yang bersih terhadap yang jahat. Ini agak sulit ya. Nah, saya berangkat melalui pertanyaan, siapa sih musuh orang Kristen? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu roh kebaikan adalah lawannya adalah roh kejahatan. Maka kita akan melihat apa-apa saja roh kejahatan yang boleh menjadi musuh kita. Oke, yang pertama, roh kejahatan itu yang pasti dia tidak berwujud. Yang kedua, roh kejahatan dia ada di mana-mana. Orang mengatakan bahwa di gereja itu tidak ada roh jahat, siapa bilang? Bahkan terkadang di dalam gereja itu paling banyak roh jahat. Ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita, ketika kita tidak mampu mengendalikan sikap kita dalam gereja. Orang mengatakan, apa benar dalam gereja itu memang tempat yang kudus? Iya, jika kita menganggapnya kudus dan jika kita menggunakan hidup kita dengan baik dalam gereja. Kenapa? Sering orang mengatakan bahwa gereja itu tempat yang baik. Tidak juga. Bahkan kadang di gereja kita melihat orang berkelahi. Kita melihat bagaimana pendeta dengan pendeta, kita bisa melihat bagaimana penatua dengan pendeta. Lalu kita akan melihat apa yang diserang oleh roh kejahatan dalam diri manusia. Pasti adalah hati manusia. Hati manusia. Hati adalah pusat dari kehidupan kita, saudara. Ketika kita tidak mampu menjaga hati kita, ketika kita tidak mampu mengontrol hati kita, selesai sudah. Hal-hal yang tidak baik tentu akan merasuk ke dalam diri kita. Apa yang baik akan dikalahkan oleh yang jahat ketika kita tidak mampu mengendalikan hati kita. Oke, coba dari situ aja deh, agak sulitnya. Nah, menjaga hati dari roh-roh zaman. Kita boleh melihat roh zaman atau kejahatan yang sedang merusak hidup orang percaya. Ini dia. Yang pertama, roh materialisme. Kita boleh tahu, kita boleh baca di 1 Timotius 6 ayat 10. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Banyak manusia, banyak dari orang-orang Kristen melakukan segala cara agar dia memperoleh kekayaan. Bagi dia kekayaan adalah kebahagiaan dalam hidupnya. Bagi orang yang mencintai roh materialisme, uang adalah segalanya. Uang adalah sukacita. Uang adalah kehidupan baginya. Yang kedua, roh konsumerisme. Nggak tahu ada nggak di antara kita, kakak-kakak, tasnya Louis Vuitton? Oh, nggak ada ya? Ada nggak? Oh, ada nggak mungkin di sini tas-tasnya Hermes atau mungkin sepatunya? Apa yang membuat? Ini menjadi pertanyaan. Apa yang membuat kita menjadi hidup dalam roh konsumerisme? Sering sekali, saudara terkasih, kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kita tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita. Binireng halak martas Hermes. Martes Hermes juga. Kita melihat orang lain pakai tas Louis Vuitton. Pak, beli tas Louis Vuitton dong, ingat mama tanah.
Terkadang kita tidak mengenal siapa diri kita. Terkadang kita tidak melihat bagaimana keadaan kita. Maka roh konsumerisme tidak hanya menyerang orang kaya, tetapi juga menyerang orang yang miskin ketika tidak mampu mengendalikan dirinya. Sehingga manusia kehilangan pengendalian diri dan rasa kepedulian. Ketika roh konsumerisme, dan rikok bihalak dia. Saya nggak perlu orang lain lagi. Saya hanya cukup memenuhi kebutuhan saya hanya cukup memenuhi kesenangan dalam diri saya. Saya tidak peduli orang lain. Apa urusan saya dengan orang lain? Ketika saya sudah senang, saya sudah merasa cukup, itu adalah kebahagiaan bagi saya. Saya nggak perlu orang lain. Saya tidak perlu melihat keadaan orang lain. Karena sudah dirasuki oleh roh konsumerisme. Manusia kehilangan pengendalian diri akibat roh zaman atau roh kejahatan yang akan menjadikan dirinya sebagai orang yang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, kehilangan rasa kebersamaan. Sering sekali Bapak Ibu, kita asik dengan diri kita sendiri. Kita asik dengan kesibukan kita sendiri. Kita asik dengan kesenangan kita sendiri. Bahkan kita kehilangan kebersamaan dengan keluarga. Fenomena kehidupan orang Kristen di era digital. Mari kita lihat apa yang terjadi di era digital sekarang. Oke, isi dosa kita. Siapa di antara kita yang pernah seperti ini? Adong mau namodum. Ini ada orang yang tidur. Di sini dia asik dengan gadgetnya sendiri. Di sini ada yang asik dengan HP-nya. Di sini ada yang mengganggu temannya. Nemangologi. Ini fenomena yang terjadi di era digital Bapak Ibu. Pasti kita juga melihat, mungkin saat kita berkhotbah kita melihat jemaat kita lebih asik dengan HP-nya sendiri, lebih asik dengan gadgetnya sendiri. Apa yang membuat? Bahwa dia tidak mampu lagi mengendalikan dirinya. Nah, yang berikut nih menarik nih. Sepi di tengah kebersamaan. Ada nggak usah kita di sana? Ada yang mungkin kita mengalami di rumah? Bersama-sama berkumpul orang ayah, ibu dan anak, tapi tidak berkomunikasi. Tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi Bapak Ibu. Bapaknya megang HP, mamanya megang HP, anaknya megang HP, ujungnya si panganon dia langi lanok. Lihat bagaimana era digital merusak kita ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Ketika kita tidak mampu memakai era digital dengan baik. Era digital bisa menjadi baik ketika kita bijak memakai era digital yang telah sampai kepada kehidupan kita. Era digital itu baik jika digunakan dengan bijak. Kita sangat membutuhkan era digital. Kenapa? Semua serba mudah. Sekarang kita boleh semakin mudah, semakin digampangkan. Tetapi jika itu kita gunakan untuk hal yang baik. Jika itu kita gunakan untuk hal yang dapat membangun diri kita. Apa yang hilang dari kehidupan orang Kristen saat ini? Orang Kristen sedang kehilangan hikmat dalam pengendalian dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang sedang hilang dari tengah-tengah kita. Mungkin di tengah-tengah kita para pendeta juga mengalami hal yang demikian. Kehilangan hikmat dan pengendalian diri. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini mengingatkan kita. Dikatakan dalam firman ini surat Rasul Paulus, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Apa yang baik belum tentu benar. Baik buat saya belum tentu baik buat Bapak Ibu. Tetapi apa yang benar pasti nilainya sudah baik. Apa yang baik belum tentu baik buat saya, maka baik itu relatif. Tetapi benar pasti telah memiliki nilai kebaikan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita kehilangan hikmat dalam pengendalian diri kita. Dikatakan tadi di lanjutan dari ayat ini, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah
sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, karena kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah ditebus, maka kita harus tinggal dalam hikmat. Hikmat akan membawa kita untuk mengendalikan diri kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Hikmat akan menentukan pikiran kita. Hikmat akan menentukan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Di era digital, marilah kita memakainya, menikmatinya dengan bijak. Maka dengan hikmat dan kebijaksanaan, kita boleh menikmati setiap perubahan era digitalisasi. Kita tidak dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan, tetapi kita harus mampu mengendalikan, kita harus mampu menguasai era digitalisasi. Ini yang paling perlu di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini, mari kita boleh diingatkan untuk memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat tidak terletak di dalam diri orang yang pintar. Hikmat tidak hanya terletak di tengah-tengah orang yang kaya, tetapi hikmat tinggal di dalam hati yang selalu mencari Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, menjadi orang-orang yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Amin.